Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu, izinkan kami untuk menyampaikan syarahan Al-Quran bertajuk Kesehatan ala Rasulullah dalam sudut pandang Al-Quran. Urang teraskeun kana acara nu salajengna nyaeta Syarhil Quran yang akan dibawakan oleh saudari Siti Samira, berusia 15 tahun, anak kedua dari 3 bersaudara, putri dari Bapak Apendi dan Ibu Ropiah, asal dari Kampung Cikancas, Desa Cisala, Kecamatan Cidaun. Yang kedua, saudari Dina Karlina, berusia 14 tahun, anak kesatu dari 3 bersaudara, putri dari Bapak Misbah dan Ibu Aisyah Royah, asal dari Kampung Cibiuk, Desa Karyabati, Kecamatan Cidaun. Yang ketiga, saudari Putri Yulianti, berusia 13 tahun, anak pertama dari 2 bersaudara, putri dari Bapak Saman dan Ibu Ratini, asal dari Kampung Cinangsi, Desa Margasari, Kecamatan Naringgu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar tak dapat digugat. Ngaji Bandungan Abah Asy'ari, jawab salam kurang semangat. Izinkan kami mengulang lagi. Haikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi za'ala fi amwalil awaniyah haqqal lisa'ili wal mahrum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil umar wa ala alihi wa ashabihi alladhina baddalu amwalahum lillah fastaujabu jaza'al alfa. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang memuliakan Islam dengan pertolongannya, yang menghinakan kesyirikan dengan keperkasaannya, dan mengatur segala urusan dengan ketetapannya. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan keselamatan, kesehatan, serta kesejahteraan bagi umat manusia, lahir dan batin, bagi di dunia maupun di akhirat. Islam mengajarkan kepada umatnya keselamatan secara utuh dan sihatan wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Menurut World Health Organization, sehat adalah memperbaiki kondisi manusia, penjasmani, rohani, akal maupun sosial. Dalam pengertian perspektif Al-Quran, sebagaimana dirumuskan oleh Majelis Ulama Indonesia, kesehatan adalah ketahanan jasmania, rohania, akal maupun sosial yang dimiliki manusia sebagai karunia Allah yang wajib disyukuri. Dengan memelihara ketuntunannya, mengembangkannya, dan jelas bahwa kesehatan adalah ajaran Al-Quran yang wajib disyukuri. Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa kesehatan merupakan masalah yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tidak ada artinya harta yang melimpah, pangkat dan jabatan tinggi, lelaki tampan dan mapan, jika tidak sehat jasmani dan rohani.
Semua itu saling memengaruhi dan memerlukan perhatian yang cukup. Untuk menikmati lezatnya ibadah dibutuhkan sehat walafiat. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, prioritas doa setelah keselamatan adalah sehat jasmani dan rohani. Untuk mencapai sehat, perankan hanya 1/3, selebihnya adalah gaya hidup. Rajin check up tidak cukup, mengkonsumsi obat tidak menjamin sehat. Maka, harik yadaka unzil alaika rizqo. Gerakkan tanganmu, maka Allah akan memberikan untukmu rezeki. Oleh karena itu, izinkan kami untuk menyampaikan syarahan Al-Quran bertajuk Kesehatan ala Rasulullah dalam sudut pandang Al-Quran. Kesehatan perspektif Al-Quran membuat manusia layak, pantas, melibatkan keindahan serta keanggunan. Seperti firman yang termaktub dalam surat Al-A'raf ayat 31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari keadaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Untuk menikmati lezatnya ibadah dibutuhkan sehat walafiat, seperti sabda Rasulullah SAW. Untuk mencapai hidup yang sehat tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh kekurangan, tetapi harus seimbang. Keindahan membutuhkan kesehatan, tidak akan indah jika tidak sehat. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk berhias diri dan menutup aurat ketika mendatangi masjid untuk mengerjakan salat atau mengerjakan tawaf. Allah melarang mereka berlebih-lebihan, memerintahkan mereka untuk memesan makanan yang baik-baik. Makanan yang baik adalah menentukan kesehatan. Orang yang meninggalkan makan dan minum sama sekali, maka ia telah menyakiti dirinya sendiri. Menyakiti dirinya sendiri adalah hal yang diharamkan Allah. Adapun orang yang membatasi dirinya dengan sedikit makan dan minum sehingga melemahkan badannya dan menjadikannya tidak bisa melaksanakan kewajiban dan perintah Allah. Wala tulqu bi aydikum ila al-tahlukah. Jangan kau jatuhkan bersamamu dalam kerusakan. Adapun orang yang berlebih-lebihan dalam belanjakan hartanya adalah orang yang mubazir dan lemah akal. Badan dikuatkan dengan gizi yang cukup dan lengkap. Jiwa disegarkan dengan iman yang segar. Mental ditajamkan dengan berpikir positif. Makan pagilah seperti makannya putra mahkota. Makan siang seperti makannya raja. Makan malam seperti makannya orang kesusahan. Dalam hidup keseharian, Allah melalui Nabi Muhammad senantiasa memberikan petunjuk agar selalu menjaga kesehatan dengan cara toharo, puasa, gerakan salat dan lain sebagainya. Dalam Islam diatur sedemikian rupa dan rapi, di samping keseharusan menjenguk teman, saudara, handai taulan yang sakit, serta merawat jenazah. Itu pertanda Islam sangat memperhatikan kesehatanmu sebagai alat yang telah diatur secara rinci dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Dan keduanya melibatkan ilmu pengetahuan ilmiah maupun ilmu hakikat.
dalam rangka mengamalkan tuntunan Allah serta memelihara dan mengembangkannya dibutuhkan suatu tradisi yang disebut ibadah lillahi ta'ala. Bentuk ibadah yang berkaitan dengan kesehatan terdapat banyak hal di antaranya. Yang pertama, sanitation and personal hygiene, epidemiology, nutrition, psych hygiene, mental and physical hygiene, family well-being, professional medicine, geriatrics, maternal and childbirth. Begitulah cara Islam menyeimbangkan ibadah dengan kesehatan. Sungguh unik dan menakjubkan, bukan? Ya, sungguh menakjubkan. Allah menggabungkan antara berpakaian indah dengan makanan dan minuman, di antaranya kesehatan itu terdapat. Lengkap sudah, jika badan kita sehat, maka akal kita pun kuat. Al-Haq Salih Biologis Salih. Hidup adalah menjalani setiap usia, tidak untuk bertambah tua, tetapi menjalani hidup dengan benar pada setiap usia. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Qur'an adalah obat penawar sekaligus rahmat bagi kaum mukmin. Demikian saran yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Alhamdulillah yang menyapa dan sampai jumpa. Wallahu ya'lamu dari salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wallahu muwaffiq ila